Ada 4 hal kenapa negara kita menjadi negara yang merdeka, sehingga saat ini kita bebas melakukan apa saja dengan catatan melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan kitab suci, dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, negara kita merdeka karena para pejuang kita, mereka punya sifat hubul watan minal iman. Mereka mencintai tanah air, dan ungkapan ini populer di negara kita. Ungkapan ini populer di pesantren-pesantren dan di dunia Islam karena ini istilah Arab dan ini digaungkan oleh Hasan Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hubul watan minal iman. Pada saat ini, bagaimana kita mencintai tanah air? Ketika kita mencintai tanah air, ketika kita seorang pejabat, maka lakukanlah amanah itu dengan benar. Ketika kita sebagai penguasa, sebagai pejabat punya kekuasaan, tapi kita melakukan korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum dan syariat, itu kita tidak hubul watan, kita tidak cinta tanah air, dan sebagian dari iman kita telah terkikis. Dengan kemerdekaan itu maka kita mendapat keamanan dan bebas melakukan apa saja dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Zaman Jumat yang berbahagia, jaminan keamanan menjadi penting. Maka Ibrahim pun dalam surat Ibrahim ayat yang ke-13, bagaimana diabadikan Al-Quran, Ibrahim berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim rabbis'al hadzal balada aminan wasnubni wa baiti anta bidal asnam. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah waktu itu maksudnya negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Mungkin sekarang berhala-berhala itu sudah tidak ada, tapi berhala-berhala itu berganti dengan berhala yang lain. Orang yang punya kekuasaan memberhalakan kekuasaannya, orang yang punya kekayaan memberhalakan kekayaannya, dan lain-lain. Mari kita potong berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu bersemayam di otak kita, dalam nafsu kita. Dan kalau kita ingin merdeka dan aman, kita harus membangkang berhala-berhala yang menguasai diri kita. Yang kedua, negara kita merdeka karena pejuang-pejuang kita mempunyai sifat mereka pantang menyerah. Mereka dengan modal seadanya, mereka bersenjatakan pedang, bambu runcing, dan senjata-senjata yang sederhana lain. Sementara para penjajah, bisa itu Belanda, Inggris, dan lain-lain, mereka bersenjatakan lengkap. Dan mereka untuk ukuran itu bisa menjadi. Tapi para pejuang kita adalah mewarisi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang mereka mengandalkan sikap mereka tidak pantang menyerah. Mereka belajar bahwa dalam sejarah Rasulullah pernah terjadi peperangan, yaitu peperangan Badar. Jumlah tentara Rasulullah cuma 313 orang dan jumlah tentara kafir jauh lebih banyak, yaitu kira-kira ribuan atau mungkin 5.000 orang. Tapi dalam sejarah mencatat bahwa pasukan yang dipimpin Rasulullah Muhammad SAW dapat menuai kemenangan. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Amin bi'atin qalilatin walakin bi'atan katsiratan bismillah. Tidakkah kamu melihat banyak sekali pasukan-pasukan yang kecil tapi dapat mengalahkan pasukan-pasukan yang besar? Semua itu karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, maka kita tidak boleh kecil hati. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, para pejuang kita bisa memperoleh kemerdekaan, memperjuangkan Indonesia sehingga merdeka karena mereka mengutamakan kepentingan bersama. Mereka tidak membedakan dari suku mana mereka. Mereka tidak membedakan apakah Jawa, Sunda, Bugis, ataupun suku-suku yang lain. Dengan kepentingan bersama, semboyan bersama merdeka atau mati. Dalam kemerdekaan itu, dalam kebersamaan itu, maka bangsa Indonesia, pejuang-pejuang kita dapat memerdekakan negara kita itu. Tapi lagi kita bebaskan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, ras dan agama.
insya Allah kita akan tetap bisa menjaga Indonesia. Dan yang keempat, negara kita, kedua kita dapat percaya negara kita ada nilai keikhlasan dan ketulusan yang ada di dalamnya. Mereka berjuang tidak menginginkan harta benda, mereka tidak menginginkan yang namanya harta, martabat dan pangkat dan sebagainya. Dalam keikhlasan dan ketulusan itulah maka energi Allah Subhanahu wa Ta'ala mau datang membantu kita, mau datang membantu pejuang-pejuang kita. Pelajarannya apa? Ketika ingin energi Allah, bala tentara Allah, para malaikat Allah ingin membantu kita, hadir ke dalam jiwa kita, ke dalam rohaniah kita. Salah satunya adalah ada keikhlasan dan ketulusan dalam hidup kita. Itulah 4 hal mengapa Indonesia merdeka sehingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Sekali lagi, marilah kita lanjutkan kemerdekaan Indonesia ini, kita perjuangkan NKRI ini yang pertama dengan ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, kita jangan pantang menyerah. Dan sebab dengan kerja keras kita akan memperoleh apapun yang kita perjuangkan. Yang selanjutnya, kita akan lanjutkan, kita akan memperjuangkan iman. Mari kita cinta tanah air kita ini. Cinta tanah air kita berarti kita melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat agama. Sebab kalau kita berselisih dengan syariat agama, berselisih dengan kitab suci, berselisih dengan hadis Rasulullah dan sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan mendapat kemuliaan baik di dunia maupun akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.